Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto atau dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, mengajar lebih dari 26 tahun, jadi dosen 22 tahun lebih. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 21 buku, salah satunya ini bestseller nasional, hasil penelitian, bagaimana orang-orang yang sukses dalam belajar bahasa Inggris itu mendapatkan keahliannya dalam bahasa Inggris ya, ternyata punya kesamaan hasil penelitian saya ketika S2 dan S3 dulu. YouTube ini sebetulnya juga hasil penelitian tindakan kelas ketika saya ngajar sekitar 5 tahun di sebuah perguruan tinggi swasta di Jambi. Saya ngajar TOEFL, lalu saya perbaiki cara ngajar saya setiap kali ngajar. Hasilnya dalam bentuk video pembelajaran TOEFL. Alhamdulillah berhasil. Bahkan diteliti oleh 9 peneliti, 4 skripsi dari 3 universitas berbeda, dan 5 artikel jurnal dari 5 kelompok dosen yang satu orang pun saya nggak kenal. Bahkan salah satu di Tasikmalaya, dosen itu meneliti 1.500 komentar yang ada di channel ini dan hasilnya 84% positif dengan cara namanya sentimen analisis ya. Dan merupakan 84% itu yang tertinggi ya dibandingkan 2 channel YouTube belajar TOEFL lainnya. Alhamdulillah sudah mulai dari 250.000 subscriber, 14 juta view, dan 600 lebih video. Jangan lupa saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom bagi yang berminat. Silahkan hubungi nomor di uh, YouTube saya ini atau kunjungi yantotanjung.com. Itu ada banyak tawaran yang lain. Saya juga bekerja sama untuk tes TOEFL secara resmi dengan sebuah lembaga. Oke, demikian pengantar. Nah, Dede, kita sudah sampai pada skill 9 untuk reading. Masih terkait dengan kosakata. Kalau yang skill 8 fokusnya kepada definisi, kemudian petunjuk, oh, ada clue ya dalam kata itu. Jadi kalau kita tidak tahu maknanya, kita bisa menentukan maknanya itu dari petunjuk. Bisa dari tanda baca, dari beberapa ungkapan kayak such as, misalnya for example, dan seterusnya. Nah, selain itu pada skill 8 ada lagi cara menentukan makna kata yaitu dari jenis katanya. Jenis kata jenis kata itu ya apakah dia kata benda, kata sifat dan seterusnya dan kadang-kadang ada eh, ungkapan yang menentukan kata tersebut itu apa. Maksudnya gini, mari kita lihat di sini. Ketika Anda ditanyakan untuk menentukan makna sebuah kata yang panjang, Anda tidak tahu. Yang tidak Anda ketahui dalam tes TOEFL, kadang-kadang mungkin saja itu menentukan kata itu dengan mempelajari bagian-bagian katanya. Maksudnya apa? Mari kita lihat. Ini ada contoh soal, ada kalimat seperti ini. The word vividly in line 6 is closest in meaning to. Nah, ini kata vivid, vive, asal katanya vive kayak gini. Viva, kadang-kadang kita baca, yang artinya kehidupan. Jadi dari kata ungkapan vive ini kita bisa tebak bahwa dia kemungkinannya maknanya adalah likely way. Vive, viva la vida kan sudah ungkapan yang kita anggap sudah umum ya, kata vive. Karena kalau culture nggak ada kaitan dengan culture, correct nggak ada juga, brief nggak juga. Itu disebut dengan bagian dari katanya, vive. Kemudian contoh yang lain, bukan dari kelompok katanya kayak kata sifat, kata benda itu ya, kayaknya. Jadi bagian dari katanya. Kata misspell, nah ini kata miss ini, misspell. Jadi hasil kata miss ini tuh kan artinya keliru ya, misunderstanding, salah ya, pemahaman yang salah, miskomunikasi, komunikasi yang salah. Nah, itu dia miss itu. Miss Universe, oh itu lain lagi ya.
bukan universe yang salah. Nah, kata misspell word pada baris ketujuh itu maknanya dekat dengan mana? Kalau miss berarti kan salah tuh. Mana yang salah? Incorrectly written. Bukan highly, bukan vulgar, bukan slang. Nah, itu kadang-kadang. Walaupun tidak selalu seperti itu. Ini kan kemungkinan ya skill 8, 9, 10 itu kadang-kadang kita bisa melihat membantu menemukan maknanya dari bagian dari kata tersebut. The word diction pada baris ke-8. Diction. Diction. Diction itu diksi, mengucapkan, berbicara ya, dictation, mengatakan, dictate, mendikte, berarti ya kata, berbicara, speak, bukan menulis, bukan struktur kalimat, bukan bentuk. Nah, ini dia beberapa eh, daftar ya dari kelompok kata yang sering muncul, kayak kontra. Kontra itu kan artinya berlawanan, contohnya kontras. Kata mau ini artinya buruk, mau praktik misalnya, mau function, berarti salah, mau konten yang buruk. Miss itu salah tadi, contohnya mistake, misunderstanding, misspell tadi contohnya. Kemudian kayaknya subway itu berarti di bawah. Subkoordinasi berarti di bawah, under. Dick, kayak ten ya, decade. Saat katanya dick. Multi itu ya banyak. Multi, multiple question misalnya, multi language misalnya, artinya banyak. Sol, one, kayak solo. Three, triple, ini bahkan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Three itu dalam bahasa Indonesia juga tiga. Contoh yang lain misalnya dict tadi sudah say, dictate, mendikte, dominan, mendominasi, master, judge, menilai, penilaian, more itu ada kaitan dengan kematian, mortal contohnya. Spek, melihat, spectator, penonton. Ter, ada kaitannya dengan bumi, territory, berarti tanah, editorial, ver, berarti berbelok, divert, vive, maknanya live, revive. Nah itu. Jadi kita bisa terbantu dengan bagian dari kata. Nih, kita lanjutkan latihannya. Kata subjugation in line 3, maknanya dekat dengan baris ketiga. Ini dia subjugation. From 1520 to 15 in Spain, quest for subjugation of people in what area? Jadi Spanyol. Ya, artinya tentara Spanyol yang menguasai. Subjugation berarti kontrol ya. Tidak ada kaitannya dengan ini. Karena sub itu sendirinya di bawah. Tadi kan kita sudah lihat ya. In line 5, the word decade. Baris kelima, kata dekade. Sudah jadi bahasa Indonesia juga loh ya. Mana ini dia decade. Dalam selama over the next dekade berikutnya, 10 tahun berikutnya. 10-year period. Decade. Bukan month, century. Century itu apa ya, abad ya. Terrain, ini ada kata ter tadi di baris ke-8. Teritori, daerah ya. Explore, nomor 8. He was ordered to explore Western. He reached, ini dia, terrain for Spain.
berarti land, karena ada terrainnya. Bukan populasi, mineral, atau prosperity. Nah, Dede, coba dibaca lagi ya, seperti yang berkali-kali saya bilang, kata-kata kayak explorer itu apa, credited itu apa. Begitu cara nambah kosakata. Soalnya kemarin ada yang nanya di kolom komentar, Pak, saya kosakata saya masih kurang. Bagaimana cara mempelajarinya? Cara mempelajarinya baca saja bacaan-bacaan, reading-reading yang ada pada buku Longman ini. Fokusnya ke buku Longman aja. Nanti kalau sudah tamat nih baru di yang lain. Jangan adik-adik terlalu banyak sampai 5 buku yang dibaca. Ntar bingung sendiri. Waktunya juga nggak mencukupi. Saran saya tamatkan dulu sebuah buku baru pelajari buku yang lain. Kadang kelihatannya antara satu buku dengan yang lain bertentangan padahal enggak sebetulnya. Dia melengkapi. Kalau baca buku di saat yang bersamaan, 3 buku, khawatirnya dari itu bingung. Oke, lanjut. Ini sampai nomor berapa nih ya? Oh ya, tadi saya bilang halaman 292, latihan ini 293 sampai nomor 10 katanya. Oke. Spec the word spectacular in line 12, kata spektakuler pada baris ke-12. Ke-12 itu di sini. Baris ke-12. Oh ya, ini dia. Iya. From San Diego, Caprillo continue northwest for further exploration. Dari San Diego, Caprillo-nya berlanjut mengeksplorasi off California coastline. Garis pantai California yang spektakuler. Spektakuler itu berarti ada kaitannya dengan melihat. Namanya maknanya melihat di sini. Dia visual. Bukan ruggedly handsome. Bukan yang tampan. Bukan macho ya. Kemudian ini juga enggak, ini enggak. Nah, silahkan adik-adik cek lagi makna dari kata-kata ini, further, approach, dan seterusnya. Karena ketika kita mempelajari sendiri, lihat dari kamu sendiri, itulah proses belajar yang lebih efektif. Nah, ini kata veer tadi ada ya di halaman 293. Kata veer itu artinya berbelok. The word veer in line 15 closest meaning to. He missed Central Bay due to huge storm. Soon after, with approach of winter, he veered. Nah, segera setelah itu dengan the approach dengan mendekatinya musim dingin, he veers south, dia berbelok. Bukan tiba, bukan berlari, bukan mendingin enggak ya. Dia berbelok ke, ini harusnya pakai huruf kecil. Tidak terlalu besar ya, karena ini koma. Nah, the expression dominance over. Nah, pada baris 5, dominance over. Ini dia. Dominasi. Mendominasi berarti ya ini dia authority. Bukan memahami, bukan bertentangan, bukan menolak. Kan tadi domin, otoritas. Coba Dede lihat lagi di tabel, bukan tabel ya, yang sudah dibikin beberapa short list of word part tadi, bahwa makna kata domin itu berasal dari kata domin, dominasinya master, menguasai. Jadi kita authority. Kemudian number the word tripartite in line 5 suggests dominan ada ke state has tripartite government. Jadi pemerintahan tripartit dengan pembagian kekuasaan yang sama di antara cabang-cabangnya yaitu presidensi, legislature, dan judis. Berarti dibagi 3. Karena tadi itu maknanya 3. Bukan totally demokratik, bukan powerfully constructed, evenly merged. Sama. Judiciary, ya. Ini judiciary kan ada tadi yang disebutkan
legislasi, yudisial. Nah, yudisial itu kan kaitannya dengan hukum ya, berarti legal, kita judge tadi. Jadi kita bisa melihat dari kata-kata bagian dari katanya itu. Counteract, nah, counter itu berlawanan. Baris ke-10 dia. Kongres dapat kemudian counteract berlawanan kepada veto. Counter the veto, mengcounter veto. Nah, kata counter berlawanan. Ini dia, melawan, against, works again ya. Terakhir, contradictory to bla 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 inline 12 is clauses kata contradictory pada baris ke-12 itu dekat maknanya dengan kata ungkapan yang mana? Ke-12 mana kontra? Ini dia. Kontra ya, berarti ya berlawanan. Ini oposit berlawanan, bukan setuju, bukan mendukung, bukan sama. Nah, demikian. Jadi butuh waktu, makanya salah satu-satunya cara menambah kosakata dengan banyak membaca. Boleh membaca kalau Dede ujian tes TOEFL dalam waktu dekat, saran saya bacalah buku Longman itu. Baik yang introductory maupun yang preparation. Dua-duanya sudah saya sematkan di link uh, di di profil saya di channel Yanto Tanjung ini. Nah, kemudian yang lain ya Dede bisa baca juga buku-buku, baca opini di koran dan sebagainya. Intinya menambah kosakata dengan membaca, menonton, dan seterusnya. Bukan dengan menghafal 10 kata per hari. Saya sudah punya playlist juga ya tentang bagaimana mempelajari kosakata. Ada 4.000 kata yang dipelajari dan saya sudah bikin sekitar 1.000-an lebih di sana. Itu semuanya kata-kata penting yang sering muncul. Oke, thank you for attention. Jangan lupa bagi yang mau kursus, lihat uh, uh, penjelasan di website saya antotanjung.com. Di sana ada kursus membeli video, ada kursus via Zoom langsung ketemu dengan saya. Bisa juga uh, tes simulasi, kemudian ada juga kerjasama mau tes yang ada resmi ya, kemudian dapat beasiswa itu dengan YEC. Nah, caranya silahkan lihat di website yantotanjung.com. Thank you for attention. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.